Puncak yang paling tinggi daripada mengamalkan Al-Quran adalah tatbiq. Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ada real dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang hari ini kita sedang berada di dalamnya adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab terakhir, yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Makanya di bulan Ramadan adalah bulan yang amat sangat istimewa, dan semua kaum muslimin dari penjuru dunia, semua bagian dunia belahan manapun mereka di bulan Ramadan termasuk mengintensifkan, memperbanyak program-program yang membantu untuk bisa banyak membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, majelis tafsir Al-Quran, semua yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, seperti halnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Coba bayangkan, Al-Quran kalamullah yang maha mulia, diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada makhluk yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Seakan-akan memberikan pesan singkat kepada kita, siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka hendaklah dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, ini yang paling wajib dan semua insya Allah bisa, adalah tilawah, membacanya. Sebisa mungkin di bulan Ramadan, kalau di luar Ramadan kita hanya membaca 1-2 ayat, sebisa mungkin di bulan Ramadan tambah 5 ayat, 10 ayat. Di luar Ramadan kita terbiasa baca 1-2 surat, di bulan Ramadan tambah beberapa surat. Di luar Ramadan kita terbiasa menghatamkan 1 kali hatam, maka di bulan Ramadan sebisa mungkin minimal 2 kali hatam. Bahkan Imamuna Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, itu beliau yahtim sittina marrah, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Salasina fil lail wa salasina fil nahar, 30 kali beliau hatamkan di waktu malam. Kemudian 30 kalinya beliau hatamkan di siang hari. Bayangkan bisa menghatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Makanya kita minimal, kalau tidak bisa sebanyak Imam Syafi'i, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan tilawah, membaca. Kemudian yang kedua, bagi kita yang sudah biasa memperbanyak tilawah, lanjutkan dengan langkah yang selanjutnya, yaitu tadabbur. Minimal kita pernah membaca atau menghadiri majelis yang di situ ada tafsir al-wajiz, tafsir ringkas yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini akan menguatkan. Dan kalau kita mampu, kita lanjutkan dengan tahfiz, menghafal. Dan bahkan dengan tabligh, kita setelah menghafal mampu mengajarkan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan mampu melakukan yang terakhir, puncak yang paling tinggi daripada mengamalkan Al-Quran adalah tatbiq. Kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ada real dalam kehidupan kita, yang terwujud dalam keimanan kita, ibadah kita, dan akhlak kita. Kalau seandainya kita mampu mengamalkan Al-Quran dari mulai tilawah, kemudian tadabbur, kemudian tahfiz, menghafal, kemudian tabligh, mengajarkan kepada orang lain, dan yang terakhir tatbiq, mengaplikasikannya dalam kehidupan, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang mulia, seperti halnya Rasulullah SAW, seperti halnya malaikat Jibril. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita
untuk bisa membaca Al-Quran, memperbanyak membaca tilawah Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Para ulama dulu, mereka terbiasa menghatamkan Al-Quran bahkan di luar bulan Ramadan 7 hari sekali. Dengan menggunakan rumus Fami Bisyaukin. Hari pertama baca surah Al-Fatihah. Kemudian hari kedua mulai dari surah Al-Maidah. Kemudian hari ketiga mulai dengan surah Yunus. Hari keempat mulai dengan surah Syu'ara. Kemudian setelah yang kelima yang setelahnya dengan Qaf. Kemudian setelahnya Wassafat, dan yang terakhir adalah dengan surah Qaf. Ini para ulama dulu mereka 7 hari, patokannya bukan pakai hitungan juz, tapi mereka melalui surat-surat ini, ya, surat-surat ini mereka menghatamkan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita bisa meniru mereka. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan intensitas interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini bisa bertambah, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan ini, bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.